Pemirsa, Pura Tanah Lot adalah salah satu tempat untuk bersembahyang umat Hindu yang sangat disucikan di Bali, Indonesia. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Dangkayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut, tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut, dan Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Adapun sejarah Pura Tanah Lot Bali Indonesia berdasarkan legenda. Dikisahkan pada abad ke-15 Bagawan Dang Hyang Nirarta atau dikenal dengan nama Dang Hyang Dwi Cendra melakukan sebuah misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Bali. Pada saat itu, yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalam Watu Renggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dang Hyang Nirarta dalam menjalankan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot dikisahkan, Dang Hyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dang Hyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah ia di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban Tabanan. Pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Dang Hyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu. Dan kala itu Bendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme. Jadi ini Pura Penataran Madya Tanah Lot, teman-teman. Sebelum kita ke Utama Mandala atau ke Prayangan yang utama, maka kita bersembahyang dulu ke Pura Penataran Madya. Dang Hyang Nirarta pun akhirnya melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara, Bendesa Braban ingin mengusir keberadaan dari Dang Hyang Nirarta dari tempat meditasinya itu. Berdasarkan legenda pula, Dang Hyang Nirarta memindahkan batu karang atau tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu, Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki oleh Dang Hyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan dalam sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan Desa Braban, Dang Hyang Nirarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Braban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris itu disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal tersebut terus rutin dilakukan oleh penduduk Desa Braban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Sepertinya situasi air surut, pemirsa, teman-teman semuanya, sehingga kita bisa berjalan-jalan, lalu lintasnya cukup leluasa di sini seperti ini, dan kita akan mengunjungi ke Goa Ular Suci. Iya, begitulah menurut legenda. Pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang mengembara dari Jawa, yaitu Dang Hyang Nirarta, yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Satkayangan tersebut pada abad ke-16. Pura Tanah Lot, secara etimologi, tanah diartikan daratan, Lot artinya laut. Jadi Tanah Lot berarti daratan yang berada pada tengah laut. Sebuah bangunan pura Hindu berdiri di atas batu karang besar pada bibir pantai. Sesuai dengan nama tempatnya, pura itu adalah Pura Tanah Lot sendiri. Tata letak Pura Tanah Lot memang berbeda dengan tata letak pura lainnya di Bali, karena lokasi pura yang berada di atas batu karang. Karena Pura Tanah Lot berada di atas batu karang itulah membuat luas lokasi untuk membangun pura tidak terlalu besar, serta bentuk batu karang yang pastinya tidak beraturan. Untuk dapat memenuhi standar pembangunan pura di Bali,
maka dalam area Pura Tanah Lot terdapat beberapa tempat pemujaan yang dibangun berdasarkan unsur tingkatan sesuai prosedur tata letak pura di Bali pada umumnya. Pura adalah tempat suci bagi umat Hindu di Bali yang sangat terjaga kesakralannya. Maka itu tidak semua orang yang datang diperbolehkan masuk ke areal pura. Hanya mereka yang memiliki tujuan untuk bersembayang boleh masuk ke areal dalam Pura Tanah Lot dan harus menggunakan pakaian sembayang. Jika air sedang pasang, untuk menuju kawasan Pura Tanah Lot harus naik perahu. Karena saat air laut pasang bisa melebihi 2 meter dibandingkan pada saat surut sekitar setengah meter atau tanpa ada air sama sekali seperti saat sekarang ini ketika saya berkunjung ke Pura Tanah Lot itu. Seperti diketahui, pura di Bali pada hari tertentu akan ada upacara besar atau puja wali ataupun piodalannya, tidak terkecuali di Pura Tanah Lot Braban. Upacara keagamaan di Pura Tanah Lot dilaksanakan dalam periode 210 hari menggunakan kalender Bali atau sekitar 6 bulan kalender Masehi. Penetapan hari upacara di Pura Tanah Lot pada kalender Bali dilakukan pada Buddha Wakil Langkir yang jatuh setiap 4 hari setelah Hari Raya Kuningan. Upacara di Pura Tanah Lot diadakan selama 3 hari agar dapat mengakomodasi umat Hindu yang ingin bersembayang di Pura Tanah Lot itu. Setiap umat Hindu yang ingin bersembayang di Pura Tanah Lot diwajibkan terlebih dahulu untuk bersembayang di lokasi mata air suci yang berada di bawah lokasi Pura Tanah Lot. Lokasi mata air suci ini disebut oleh masyarakat lokal dengan nama Beji Kaler. Adapun tujuan bersembayang di lokasi mata air suci Beji Kaler agar umat Hindu sebelum memasuki area pura utama mendapatkan air suci yang akan digunakan untuk membersihkan jiwa dan raga mereka. Kemudian apa yang menarik dari Pura Tanah Lot sehingga menjadi objek wisata terkenal yang mendapat kunjungan wisatawan Indonesia saat berlibur ke Pulau Bali? Jawabannya ada 2, yaitu keunikan dan keindahannya. Bagaimana tidak? Keunikan objek wisata Tanah Lot terdapat pada lokasi 2 pura yang berada di atas tebing batu karang hitam yang berada pada pesisir pantai. Kedua pura menghadap ke lautan lepas Samudra Hindia. Satu pura lagi dibangun tepat pada bagian atas batu karang hitam dengan ukuran sangat besar dan berada pada tepi pantai sebelah kiri. Pura ini lebih dikenal dengan nama Pura Tanah Lot. Keindahan tempat wisata Pura Tanah Lot terdapat pada perpaduan keindahan alam yang tentunya berpadu dengan keindahan budaya. Di saat kita liburan ke Tanah Lot di Pulau Bali, kita akan melihat deruan ombak menerjang daripada tebing batu karang. Kemudian menjelang matahari terbenam, sedikit demi sedikit warna langit berubah dramatis dipenuhi keanekaragaman warna. Saat matahari sudah tidak terlihat lagi di Cakrawala adalah waktu pemandangan sunset terindah di Tanah Lot. Dan keindahan momen itulah saat matahari terbenam di Tanah Lot menjadi daya tarik wisata tertinggi yang ada di wilayah pura ini, sehingga kunjungan wisatawan pun semakin meningkat di wilayah Pura Tanah Lot Bali. Hanya sayangnya, Pura Tanah Lot selama ini terganggu oleh abrasi dan pengikisan akibat ombak dan angin. Oleh sebab itu pemerintah Bali melalui proyek pengamanan daerah pantai Bali melakukan pemasangan tetrapod sebagai pemecah gelombang dan memperkuat tebing di sekeliling pura berupa karang buatan. Desain bangunan pemecah gelombang di bawah permukaan air dan pembuatan karang buatan dibuat pada tahun 1992 dan diperbaharui lagi pada tahun 1998. Perlindungan pura mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni 2000 dan selesai pada Februari 2003 melalui dana bantuan pinjaman Japan Bank of International Corporation sebesar 95 miliar rupiah. Cirosolobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.